Baik, materi kali ini membahas tentang inflasi. Video ini disusun oleh kami, yaitu Iqbal Siti Hobifah dan Vini Indriani. Kita langsung saja ke pembahasan mengenai pengertian inflasi. Dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Link ke metadata SEKIIHK. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Ada disagregasi inflasi. Apa itu? Di samping pengelompokan berdasarkan COI/COP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan dengan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Ada determinan inflasi. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply atau cost push inflation, dari sisi permintaan atau demand pull inflation, dan dari ekspektasi inflasi. Faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar. Dampak inflasi luar negeri, terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah atau administered price, dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Pentingnya kestabilan harga. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Yang kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian atau uncertainty bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Sasaran inflasi. Melalui amanat yang tercakup di Undang-Undang tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kendalian inflasi. Selanjutnya, kebijakan moneter Bank Indonesia ditunjukkan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat atau demand management relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespons kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan dan bersifat sementara atau temporer.
yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Sementara itu, inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan atau shocks, seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor penawaran dan kejutan diwakili oleh kelompok volatile food dan administered price yang mencangkup kurang lebih 40% dari bobot IHK. Sekian materi yang kami bahas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam.